kan gini, Bang. terlambat. Oke, ini kan runtunannya sudah kita paparkan dulu, ya kan? Ini kan menjadi catatan sejarah dan itu masih dapat ditonton di Gross TV. Iya, Masih ada masih jejak ditonton, digitalnya jejak digital kok. ada. Nah, yang saya ingin minta tanggapan, karena ditanggapi lah Bang Eki ini kan setelah terjadinya akhirnya dua-duanya melaksanakan kongres. Memang sempat diundur oleh Permenkumham, surat Dirjen, bukan Permenkumham, surat Dirjen AHU. Ada 4 kali keluar. Setelah rembuk nasional. Ya, nah, itu kesalahan lagi itu. Diundur, diperpanjang sampai bulan Maret, diperpanjang sampai bulan Agustus, kan begitu. Nah, itu pun digugat oleh Prof. Vidi yang tadi Bang Eki sampaikan, kan digugat ke Petun dan kalah. Kemudian muncul gugatan lagi. Nah, kalau melihat perkembangannya sampai saat ini, akankah INI akan seperti ini? Dan kita bicara dampaknya terhadap wadah tunggal. Dampak terhadap wadah tunggal yang di UUJN itu disebutkan bahwa satu-satunya organisasi notaris adalah INI. Bahkan di anggaran dasar pun disebutkan. Di pasal 82 disebutkan UUJN. Di anggaran dasar juga salah satunya wadah. Ini dampaknya akankah ini menjadi genting terhadap wadah tunggal ini, atau bagaimana cara mempertahankan menjadi wadah tunggal? Ya, kalau wadah tunggal kan masih tetap sepanjang Undang-Undang Jabatan Notaris itu khususnya di pasal 82, pasal 83 itu tidak ada perubahan. Tapi mempertahankan wadah tunggal, ya itulah yang menjadi tujuan utama kita dari dulu yang seharusnya dipertahankan. Tapi yang terjadi sekarang ya, begini, terjadi dualisme, terjadi kekacaubalauan. Jadi kalau ada yang menunggangi, ingin mempermalukan notaris Indonesia, inilah hasilnya. Ya. Kenapa? Ya, saya bilang kalau ingin mempermalukan kita semua, sekaranglah hasilnya, karena ketidakmampuan untuk menahan diri. Gitu. Nah, lah ya, pecah di pusat. Ada yang ikut kongres, kita udah ingetin. Kenapa versi kongres saya salahkan? Ya. Pertama, tidak taat periodisasi. Ya. Sudah kita ingatkan tadi di awal saya sampaikan. Akhir tahun 2021, tetap mereka laksanakan RP3YD bulan November. Harusnya prakongres. Terus mereka laksanakan KLB, bukannya kongres, bukannya prakongres. Ya. Nah, jadi yang kedua, mereka rubah hasil keputusan kongres tentang tempat, tempat. Kan? Dari Jawa Barat itu kita semua hadir ya di Makassar itu 2.000 lebih ya, 2.000 orang. Itu sampai tengah malam kita berdebat dan akhirnya salah satu keputusan itu Jawa Barat. Bisa dikangkangi hasil keputusan kongres ini hanya oleh segelintir orang yang menamakan dirinya itu pengurus pusat. Lewat KDK pula lagi. Ya, apapun itu kan sudah diputuskan di kongres. Lain hal dengan KDK gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kesalahan fatal yang mereka lakukan. Pemilihan e-voting nasional. Jelas anggaran dasar itu ya, kongres itu dilaksanakan secara langsung. Electronic voting. Bukan e-voting, langsung. Ya. Langsung di anggaran rumah tangga dan di tata tertib itu aturannya adalah hadir, mendaftar, hadir, dan kehadiran itu juga dihitung persentase untuk mempunyai hak memilih. Ya, sudah datang memenuhi juga kalau ada unsur ya yang dilakukan oleh rekan-rekan notaris, oknum misalnya ya. Cara-cara yang tidak benar, misalnya money politik, memobilisasi, kemudian menjelek-jelekan pihak lawan lain, nah itu juga kehilangan hak dia untuk memilih dan dipilih. Nah, tiba-tiba bisa dengan e-voting nasional tanpa merubah anggaran dasar. Kita berkali-kali juga bicara tentang periodisasi. Boleh nggak terlewati? Boleh saja. Tetapi ada mekanisme lain yang harus mereka lakukan. Seperti di RUPS. Ya. Di RUPS LB itu ada pengangkatan dan pengukuhan kembali. Ya, kalau di kita harusnya
menjadikan dia pelaksana tugas, pasal, kemudian melakukan pembenaran atau pasal pengesahan 39. persetujuan, ya. Nah, atas tindakan yang telah dilakukan oleh ketua umum, ya. Nah, karena kan ada rentang waktu dia expired yang dia tidak berwenang, ya. Nah, tiba-tiba di masa rentang waktu expired itu ada surat keluar, ada pengambilan uang di bank melalui cek giro dan lain sebagainya, terus memungut, ya, menyelenggarakan berbagai kegiatan. Itu harus disetujui oleh forum pengambil keputusan tertinggi. Kalau di PT itu RUPS, ya kan? Nah, kalau di kita itu mekanismenya harusnya di Kongres atau di Prakongres. Setidak-tidaknya, ya, kalau mereka mau mempertanggungjawabkan, bisa di lebih kecil, namanya di RP3YD. Terus kita sudah sampai ke akibat yang sekarang terjadi, dan ini akan terus terjadi. Nah, Bang Bro, sebelum masuk ke sana, saya pengen tahu pendapat yang saya tanyakan, bagaimana sih posisi kedudukan dari PP, Pengwil, dan Pengda di dalam organisasi YNI? Apakah ini satu komando? Apakah kata PP itu turun ke bawah harus dipatuhi sampai ke Pengda atau bagaimana? Kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota, ya. Terus kita tahu di anggaran dasar tentang alat kelengkapan organisasi ada 4, iya, ya, pasal 10 ada 4. 1, rapat anggota. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, Dewan Kehormatan. Yang keempat, Mahkamah Perkumpulan. Rapat anggota tertinggi adalah Kongres, Kongres luar biasa. Ya. Nah, itu rapat anggota. Itu adalah kedaulatan tertinggi dari anggota. Di bawahnya ada Konperwil, di bawahnya lagi ada Konperda. Ya. Nah, kita mulai dari bawah saja. Konperda itu dihadiri dan yang mempunyai. Oke, Grossever, mohon maaf tadi terjadi kesalahan teknis. Tiba-tiba nggak ngerti ya, karena kita wawancara di perumahan elit. Enak aja, pinggiran ini bro. Tiba-tiba sinyal Gross TV itu putus begitu saja dan sekarang sudah tersambung kembali. Oke, Bang Eki, Bang Bro. Tadi kan sempat saya tanyakan, bagaimana sih posisi dari PP, Pengwil, dan Pengda di dalam organisasi YNI ini? Dari kacamata Kang Bro gimana? Ya, kita ulang ya. Di anggaran dasar itu di pasal 10 ada alat kelengkapan, ya, alat kelengkapan perkumpulan, rapat anggota, ya, kemudian pengurus, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Perkumpulan. Rapat anggota itu kalau di tingkat nasional namanya Kongres atau Kongres luar biasa, kemudian Konperwil dan Konperda. Ya. Terus kalau kita mundur sebelumnya tentang keanggotaan, ya. Nah, anggota INI itu ada anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Nah, terus ke pasal 10A, ya, tentang penjabaran alat kelengkapan organisasi itu.